Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bersukacita memberi persembahan kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, beberapa riset membuktikan bahwa ada hubungan antara kemurahan hati dengan sukacita. Orang yang memberi uang dan waktunya untuk menolong orang lain didapati lebih berbahagia daripada yang tidak peduli dengan orang lain. Alkitab juga mengaitkan kemurahan hati dengan sukacita, tetapi untuk alasan yang berbeda-beda. Dalam nas kita di 1 Tawarikh pasal 29 dikisahkan, meskipun bukan Daud yang dipilih Allah untuk dapat mendirikan bait Allah, melainkan anaknya Salomo, tetapi Daud tetap mendukung penuh pendirian bait suci itu. Daud menyumbangkan hartanya yang sangat banyak. Ia bahkan mengajak seluruh bangsa Israel untuk ikut memberi persembahan untuk pembangunan bait Allah. Ketika mereka mendengar apa yang dilakukan Daud dan Salomo, hal tersebut membangun semangat bangsa Israel untuk memberi dengan sukacita. Dan setelah memberi mereka dengan penuh sukacita, maka mereka pun bahagia. Perhatikanlah alasan sukacita mereka. Dikatakan dalam nats ini, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Alangkah bahagianya ketika kita mampu memberi, apalagi memberi dengan sukacita. Karena kata firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan ini bukan karena terpaksa. Persembahan ini bukan karena dipaksa, tetapi karena keinginan hati mereka yang begitu meluap-luap, begitu murni untuk memberi persembahan kepada Tuhan dalam rangka pembangunan bait Allah. Tidak ada motif di dalamnya selain ketulusan dan kerendahan hati. Raja Daud sangat bersukacita melihat semangat mereka dan kesukarelaan yang sangat tulus dari mereka di dalam mendukung pendirian bait Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Persembahan yang diberikan dengan tulus itu mendatangkan sukacita kepada pemberi, bahkan kepada penerima, yaitu Tuhan Maha Kuasa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah gereja tidak berdiri begitu saja dengan turun dari surga berkat-berkatnya.
Tapi sebuah gereja memerlukan persembahan, pemberian, dan dana untuk membeli beberapa hal yang kita perlukan untuk bait suci. Suatu saat, sebuah gereja memerlukan AC untuk menyejukkan ibadah di tempat itu. Seseorang yang kaya tergerak untuk mempersembahkan 2 unit. 3 tahun kemudian ada persoalan yang menegangkan di tengah-tengah jemaat itu. Si orang kaya dengan pendetanya, dengan majelisnya. Ia tersinggung bahwa usulnya untuk mengubah gaya ibadah tidak diterima oleh majelis. Akhirnya ia memutuskan angkat kaki dan pindah dari gereja itu. Tetapi sebelum pindah, ia meminta supaya AC-nya dikembalikan. Yang pernah dia berikan, dicopot dari gereja. Begitulah jika memberi tidak dengan sukarela, tidak dengan tulus, selalu mengomel, selalu menuntut banyak hal. Itulah motivasi persembahan yang tidak ikhlas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah Anda ikhlas dalam memberi persembahan? Karena kalau pemberian dengan terpaksa, itu bukan hanya menyakitkan hati Tuhan, tapi juga hati Anda sendiri. Saudara, memberi persembahan kepada Tuhan berbeda dengan menyumbang ke yayasan sosial. Ini menyangkut komitmen kita dengan Tuhan. Analisis orang-orang cerdas mengatakan, memberi dengan sukacita berbeda dengan memberi karena terpaksa. Kita coba merenungkan peristiwa Ananias dan Safira. Mereka juga tidak dipaksa untuk mempersembahkan penjualan hasil tanahnya kepada imam atau kepada bait suci. Ananias dan Safira berjanji ketika mereka menjual tanahnya, mereka akan memberikan sebagian dari hasil penjualannya. Tetapi apa yang terjadi setelah tanah itu dijual? Mereka tidak menepati janjinya. Mereka tidak memenuhi apa yang sudah dinazarkan. Mereka berdusta kepada Roh Kudus. Sesudah berkomitmen mempersembahkan seluruh hasil penjualannya, mereka menahannya sebagian. Masalah ini menjadi persoalan yang baru. Karena dengan ketidaktulusannya, maka saat itu juga mereka mati. Mengerikan sekali. Oleh karena itu jangan pernah mencoba mengiming-imingi sesuatu untuk Anda berikan sebagai persembahan. Tapi berikanlah persembahanmu dengan sukacita, dengan tulus kepada Tuhan. Dengan demikian Anda pun berbahagia dan Tuhan pun bersukacita. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan janji pemberian kepada Tuhan atau kepada siapapun, termasuk kepada hamba Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan persembahan atau mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita renungkan hidup kita ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tapi seberapa ikhlas, seberapa tuluskah hatimu dalam memberikan sebagian persembahanmu kepada Tuhan? Kita harus paham, sesungguhnya persembahan yang terbaik bagi Tuhan bukan diukur dari apa yang kita berikan, tetapi dengan motivasi apa kita memberikan. Ingat persembahan janda miskin itu, semua yang ada padanya dipersembahkan kepada Tuhan, kata Tuhan Yesus. Karena dari kemiskinannya dia memberi kepada Tuhan, maka Tuhan pun berbahagia karena melihat cinta kasihnya kepada Tuhan yang tidak pernah dibatasi, hanya dibatasi pemberian. Daud sadar bahwa pembangunan bait Allah harus melibatkan partisipasi semua bangsa. Untuk itu dia menghimbau, tapi dia dulukan pemberian yang sangat luar biasa.
memotivasi mereka untuk memberi dengan sukarela. Dan itu terjadi. Karena itulah mereka berbahagia. Bait Allah adalah bait yang kudus untuk tempat kita menerima berkat, diberkati oleh Tuhan. Maka jangan pernah meremehkan persembahanmu, tapi berikanlah persembahan yang terbaik. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi, kita akan mengadakan perayaan pesta panen, pesta Gotilon. Partisipasi semua kita membuat gereja ini menjadi milik kita bersama. Kita harus bertransformasi dalam membangun bukan hanya fisiknya, tapi utamanya hati kita. Mari kita membangun hati kita supaya ikhlas, supaya tulus dalam memberikan, bersukacita dalam memberi seberapapun yang kita mampu. Kalaupun dipatok, tok ripe misalnya, atau persembahan ini, kita tidak tergantung sepenuhnya pada itu. Tapi seberapapun yang Anda punya, itu jauh lebih berharga daripada Anda memberi dengan terpaksa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melihat kepentingan kita bersama. Karena ketika kita memberi, itu adalah memberi kepada diri kita sendiri. Apalagi kita memberi kepada Tuhan, itu sama dengan memberi kepada diri kita sendiri. Ingat tanggung jawabmu, ingat pemberian Tuhan, ingat berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Karena itu berikanlah kasihmu, pengorbananmu, pemberianmu dengan sukacita. Dan jangan pernah dimotivasi oleh alasan-alasan lain. Lupakan motivasi, jalankan kewajibanmu. Tuhan akan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Mengajarkan kami bagaimana bangsa Israel melalui ajakan Daud bergotong royong bersama-sama dengan sukarela, dengan tulus hati, mempersembahkan yang terbaik dari hidup mereka kepada Tuhan untuk mendirikan bait suci. Dan jadilah bait suci yang terindah. Dan mereka pun bersukacita dalam memakai, memasuki, dan datang memuji dan memuliakan Tuhan dalam bait suci-Mu. Dan Tuhan juga telah menciptakan bait suci di hati kami, tempat Tuhan bersemayam. Kiranya kami juga berhati yang tulus dengan sukarela untuk membuka hati kami supaya Tuhan hadir memberikan berkat pertolongan. Demikian bait suci-Mu Tuhan, milik Tuhan sendiri. Kami boleh bersekutu hanya karena ada tempat yang indah, yang nyaman bagi kami. Tapi itu tidak mungkin tanpa partisipasi kami semua. Oleh karena itu, partisipasi semua sangat dibutuhkan. Bahkan Tuhan sangat senang. Jangan dibebankan hanya untuk beberapa orang. Tetapi bila ada yang berlebih atau menerima berkat banyak, patut memberikan banyak. Tapi kalau hanya sesederhana apapun, itu jauh lebih baik. Apalagi diberikan dengan motivasi yang tulus. Bersukacita, memberi, itulah tema renungan kami. Ajarlah kami untuk boleh bersukacita, sekalipun dari kekurangan, memberi yang terbaik bagi Tuhan atas berkat-berkat, anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan bersungut-sungut, jangan menyesal, jangan dengan berat hati, tetapi dengan rasa sukacita. Karena dengan memberi dengan sukacita adalah akan menuai kebahagiaan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, berkati keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, untuk memahami makna persembahan kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, baik dalam pemberian materi, pemberian tenaga, talenta, bahkan diri kami untuk Tuhan menjadi penuh dengan sukacita. Lalu Allah pun berbahagia melihat kami, karena kami rela, sukacita, ikhlas memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Jadikan hidup kami persembahan yang indah, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.